Baik, sebelum Bapak mulai pembahasan soal, Bapak ingin beritahu bahwa di kisi-kisi kalian itu di sini kan ada apa kalimat yang Bapak bold ya, melakukan pengukuran dan pembaca skala yang benar. Kemudian tadi sebelumnya juga ada mendeskripsikan judul dan variabel percobaan. Itu yang di bold di kisi-kisi kalian yang di bold tebal itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ini, melakukan pengukuran dan membaca skala yang benar, ini sudah kalian lakukan di awal-awal kita bertemu ya, yaitu kalian mengukur apapun. Waktu itu mengukur panjang, mengukur massa badan dengan timbangan, kemudian mengukur panjang dengan penggaris, ada yang pakai meteran bangunan dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan pengukuran. Itu pengukuran. Nah, di sini gak cuma pengukuran yang harus kalian bisa, juga yang harus kalian bisa itu membaca skala dengan benar. Kalau membaca skala gimana ya, membaca skala tuh yang ada di, kalau di penggaris ada garis-garisnya, misalnya ada garis yang begini, terus di sini 6 cm, lalu di sini 7 cm misalnya kan ya, 6 cm 7 cm. Nah, lalu di sini kan ada garis-garis kecil ya, garis-garis kecil ini totalnya ada berapa, biasanya ada 10 karena ini skala milimeternya di sini kan, milimeter. Tuh, 2, 3, 4, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul seperti itu. Nah, misalnya kalian ada barang, lagi ngukur panjangnya barang. Panjangnya barang itu ternyata sampai sini. Nah, misalnya barangnya segini. Oh, sorry jelek. Nah, sampai sini. Nah, sampai sini. Apa kasih garis tik 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 sampai sini nih. Lalu di soal kalian ditanya panjangnya barang ini berapa senti. Kalian jangan bilang panjangnya 7 senti atau 6 senti, itu salah. Tapi kalian lihat ada garis-garis kecil di sini, itu juga harus diperhitungkan. Berarti berarti panjangnya barang ini itu adalah berapa coba? 6, ada 6 senti di sini ya. Di sini kemudian ada lanjutannya. 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 garis ternyata. 4 garis itu berarti artinya 4 milimeter. Atau kalau 4 milimeter, kalau dinaikkan ke senti itu jadi berapa? 4 milimeter itu akan sama dengan 0,4 centimeter. Berarti ini tadinya 6 cm ditambah dengan 0,4 cm. 0,4 cm. Jelek banget. 0,4 cm jadinya 6,4 cm. Kalian harus sudah bisa membaca skala sampai ke tahap yang begini. Baru kalian betul nanti menjawab soalnya. Kalau ngejawabnya 6 cm, 7 cm ya salah. Salah. Tidak sesederhana itu cara membaca skala. Itu kalau di situ ada angka-angka, garis-garis detail yang menunjuk, ada ditunjukkan garis-garis detail dalam alat ukurnya, berarti kalian harus melihat juga itu. Jangan sampai diabaikan. Nah, kita kembali ke soal. Cara menentukan volume suatu benda menggunakan gelas ukur seperti cara di gambar berikut. Bapak sudah pernah mengajarkan di beberapa kelas ya. Belum ke semua kelas, makanya Bapak sampaikan juga di sini. Ini tuh kita ceritanya mengukur batu. Mengukur volume batu. Mengukur volume batu kan susah ya. Memakai penggaris nggak bisa. Ada cara yang mudah yaitu menggunakan air. Jadi ini ceritanya air. Ini air. Ini gelas ukur. Bisa ada yang belum tahu. Ini gelas ukur. Gelas ukur. Nah, gimana cara mengukur volume batu ini? Ya caranya kalian bisa memasukkan batu ini ke dalam gelas ukur yang sudah berisi air. Nanti kan ketika batu masuk ke dalam, dia akan memenuhi, dia akan mengisi ruangan yang ada di sini kan. Sehingga akan seperti ini. Mengisi ruangan yang ada di sini. Sehingga air yang eh, masanya lebih ringan daripada batu ini akan kaelehkeun, akan tersisihkan sehingga dia akan terdorong ke atas. Nah, dorongannya ke atas ini kalau kita kasih garis ukur, nanti kita bisa tahu seberapa jauh air itu terdorong, seberapa banyak volume air yang tergeser ke atas. Nah, seberapa banyak volume air yang tergeser ini menunjukkan berapa volume dari batu ini. Betul kan? Karena kan tadi volumenya keganti sama batu, makanya airnya digeser ke atas. Nah, seberapa tinggi bergesernya itu adalah seberapa tinggi bergesernya air ke atas ini menunjukkan seberapa seberapa banyak volume dari batu ini. Kita bisa lihat volume batunya berapa coba.
kita bisa mencarinya dengan membuat selisih. Selisih dari volume gelas ukur setelah diisi batu, itu volume 2 dikurangi volume yang pertama, volume awal gitu. Berarti 30 di sini satuannya centimeter kubik. Meter kubik kurangi 20 centimeter kubik. Hasilnya adalah 10 centimeter kubik. Berarti volume dari batu ini adalah 10 centimeter kubik. Begitu.